Setelah menonton episode pertama Bobo Boy Galaxy Baraju, Fan dikejutkan dengan animasi yang sangat berbeda dan bisa dikatakan versi animasi kali ini jauh dibanding komik. Episode pertama yang diperlihatkan semua karakter-karakter penting yang akan memicu planet Baraju nanti. Hanya saja Yanari belum dimunculkan ya pada awalan. Baiklah, tanpa opening yang panjang, ya kayak biasa lah ya. Ayo kibas, ayo kita bahas. Sesuai dengan dugaan Fan, kalau episode pertama ini sudah diisi dengan peperangan panas dan beku. Ditambah lagi scene yang tidak ada pada versi komik. Penyerangan pesawat Kapten Kebenaran yang sangat huru-hara. Kepanikan mereka dan action yang dibuat sangat realistik dan fantastik. Kayaknya tuh kayak sebuah movie guys. Sebelum itu, kemarin Fan memiliki teori bahwa setelah Bobo Boy, Gopal, Kuali dan Ochobot menyelesaikan konflik di planet Machina, mereka langsung bertolak ke planet Baraju setelah memperbaiki dan menyelamatkan Codebot dan membawanya ke Tapops. Nah, ternyata teori Fan itu hampir benar guys. Dalam versi animasi Monster, setelah Bobo Boy menyelesaikan konflik di planet Machina, mereka membawa Codebot ke ruang asalnya dan memberinya obat antivirus. Dan Ochobot di sini sudah juga dibersihkan ya. Serupa namun berbeda lokasi. Kalau di animasi mereka berada di planet Machina, kalau di teori Fan mereka membawanya ke Tapops. Kemudian teori Fan bahwa pulangnya Bobo Boy ke Tapops dan melihat isyarat kecemasan itu ternyata salah. Nah, dalam versi animasi, Bobo Boy tidak tahu adanya isyarat kecemasan dari Papa Tola. Mereka cuma tahu bahwa Kapten Papa masih berada di planet Volcania. Karena Volcania merupakan tempat perpecahan misi mereka ke planet Machina disebabkan adanya isyarat kecemasan dari Adudu. Nah, tanya itu teori Fan yang lama juga ada benarnya guys. Sebelum Monster memunculkan trailer Baraju, Fan pernah berteori bahwa di seri kali ini atau seri Baraju, Ochobot akan ikut serta dalam pengembaraan mencari maklumat tentang Panglima Pairapi. Nah, teori itu juga benar guys. Jadi ada dua teori yang benar dalam episode pertama kali ini. Selebihnya nggak ada, jadi cuma dua ya, oke? Nah, selanjutnya itu sampailah Monster memberikan kita jawaban sebenarnya di episode pertama ini. Kita juga diperlihatkan awal kemunculan Pak Pato. Kalau dalam versi komik, Pak Pato merupakan salah satu permasalahan dan merupakan watak antagonis yang berpura-pura. Nah, namun dalam versi animasi kita belum diberikan jawaban untuk pemikiran mengenai hal itu. Tampilan yang sangat berbeda dengan komik membuat cerita ini semakin unik dan menarik nih. Karena pada versi komik, Pak Pato ditampilkan dengan tubuh yang agak sedikit tinggi, tidak bungkuk dan berkepala besar karena adanya power spare keyboard. Kalau di versi animasi, kepala Pak Pato kayaknya nggak ada apa-apa sih guys, cuma kepala doang. Cuma Pak Pato di sini kelihatan lebih tua dari versi komik. Pak Pato dalam versi animasi juga Fan rasa sangat lucu ya. Mungkin karena pengisi suaranya ya mungkin dan backsound yang mendukung. Nah, rating untuk episode pertama Bobo Boy Galaxy Baraju adalah 10/10. Sempurna ya. Karena menurut Fan, action, shot, adegan lucu dan lainnya sangat pas. Momen epic ada, lucu ada, sad ada, dan bermacam-macam beragam lainnya. Kita juga sudah diperlihatkan penampakan kampung Ice Batu Api yang di-upgrade dari versi komik. Namun belum diperlihatkan lengkap dan hanya bagian depannya saja. Patah hati Roka karena mengingat sang kekasih Rokia yang menjadi penutup cerita episode pertama ini. Nah, siapa nih yang tidak sabar menunggu episode selanjutnya? Jangan lupa ya, saksikan Bobo Boy Baraju di Monster Network dan Netflix pada setiap Sabtu jam 10 pagi di Malai, jam 9 pagi di Indo. Baiklah, cukup sekian video pembahasan dari Fan. Sebagai penutup, hamba akhiri dengan kata maaf dan salam. Okay, maybe until here the video this time. Ayan say goodbye and excuse me, I'm leaving. Thank you for watching the video until the end. See you in the next content. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah. Nah, setelah tibanya Bobo Boy Galaxy Baraju yang dimana pada awalnya telah terjadi pengunduran yang sangat lama. Juni yang awalnya adalah bulan tayang untuk Bobo Boy Galaxy Baraju. Namun setelah sabar menunggu akhirnya, kita tinggal mendapatkan moment of truth, nyantai sambil nonton Bobo Boy di hari libur. Nah, baru saja Monster bagikan ke kita jadwal setiap Sabtu penayangan Freemayer episode Bobo Boy Galaxy Baraju. Ditambah dengan promo back to back Mekamato episode 13 dan Baraju episode 01. Nah, tanpa opening yang panjang dengan kata yang baru, ayo kibas, ayo kita bahas.
Pada promo episode 01 Boboiboy Baraju, kita diperlihatkan scene kapal angkasa Kapten Kebenaran terhempas akibat terkena serangan dari penduduk kampung es dan api yang mungkin menyerang karena kedatangan yang cukup asing bagi mereka. Papa Zola yang terbaring tak berdaya yang membuat Boboiboy menangis dan khawatir. Kemudian Boboiboy yang termasuk sekaligus ke dalam medan perang berpecah menjadi dua elemen, api dan es. Serangan yang didapat yang mungkin adalah penyebab Boboiboy yang terpisah ke kelompok masing-masing. Kembali ke topik utama mengenai hal menarik pada jadwal penayangan seri Baraju. Yang pertama ada Retaka. Nah sebenarnya ini bukanlah merupakan hal yang menarik ya, karena sudah bisa dipastikan kalau ini ialah flashback atau gambaran di mana sang penguasa elemental api dan es jatuh di tangan Retaka. Ada juga momen di trailer memperlihatkan sedikit pertarungan mereka persekitaran 100 tahun dahulunya. Banyak yang beranggapan kalau Retaka muncul kembali pada seri ini, yang dimana kalau dilogikakan itu tidak mungkin, karena kemunculannya pada episode 2 bukanlah menjadi hal yang menarik, karena awal baginya untuk muncul kalau seandainya Retaka datang kembali. Kalau mereka berpendapat kalau Retaka kembali, maknanya Panglima Pirapi dan Mas Lawais pun kembali hidup. Lah, gimana ceritanya tuh? Yang kedua terdapat pada Boboiboy Sopan. Kalau kita menjadikan versi komik sebagai patokan animasi, itu merupakan hal yang janggal, karena mungkin keseluruhan ceritanya telah berubah. Kita lihat kemunculan Sopan yang menjadi final dari arc kali ini di versi komik, berbeda dengan animasi yang memunculkan Sopan di posisi episode yang keempat, belum final namun di pertengahan. Nah kalau kita perhatikan dan kita kaji ulang bahwa kemunculan Sopan pada iklan Monster sangat seperti diikhlaskan, tanpa siluet, tanpa blur, dan tanpa privacy, yang memberi arti kalau Sopan bukanlah menjadi hal mengejutkan lagi. Barangkali Monster bakalan memunculkan hal baru yang sangat berbeda dari versi komik. Nah fans suka dengan perubahan yang sangat brutal ini. Sesuai dengan dugaan fan, perubahan alur cerita namun dengan tujuan yang sama. Mungkin ya episode 4 dan kelima akan diisi dengan momen perdamaian. Yang ketiga ada pada episode final, episode ke-6 yang menjadi patokan yang sangat menarik nih, karena semua dan fan juga beranggapan kalau Sopan tetap menjadi final karakter walaupun dimunculkan look lebih awal. Namun berbeda dengan animasi yang memberi kita thumbnail Boboiboy yang bisa kita sebut sedang ingin bertukar kuasa elemental. Ya gak tahu kuasa apa ya, karena terhalang oleh sinar cahaya. Nah fan berteori kalau final episode akan ditutup dengan kemunculan Boboiboy tahap ketiga. Izinkan saya mengurutkan deretan setiap adegan. Nah jadi setelah mendapatkan persetujuan perdamaian dibantu dengan kekuatan Boboiboy Sopan, mereka semua yang ada di dalam puncak bakar beku senang dan merasa lega kalau tujuan dan rencana mereka telah berhasil. Nah mungkin setelah itu Boboiboy kembali ke tampilan awal atau sebut saja sebagai Boboiboy yang mode biasa ya. Kenapa begitu? Ya karena kita urutkan setiap Boboiboy memakai kuasanya dan berhasil mengatasi konflik, ia akan kembali ke versi dirinya dan bukan lagi ke kuasanya. Nah setelah itu datanglah segerombolan robot Pak Pato yang banyak banget sekaligus dengan Pak Pato dan menyerang mereka. Namun sepertinya robot di versi animasi akan jauh lebih bahaya dari versi komik yang seperti kerupuk. Boboiboy yang mungkin akan berpecah dua ke elemental api dan es ikut serta menyerang bersama semuanya, dan sampailah kemunculan robot elemental Pirapi dan Lawais yang membuat Boboiboy kewalahan. Nah teori fan bahwa di momen inilah Boboiboy akan melepaskan kuasa tahap ketiga dari kedua elementalnya. Episode 3 yang diisi oleh pertarungan mereka mungkin akan dihentikan oleh Feng yang tiba di tepat hadapan mereka semua, karena setelah meletusnya gunung bakar beku kita diperlihatkan Feng, Rotaroka dan Toktaroka yang on the way mendekati puncak bakar beku. Alur di sini yang mungkin akan terlihat sama namun dengan konsep yang berbeda. Masih ada beberapa misteri yang belum terungkap karena belum menonton filmnya nanti. Baiklah, cukup sekian video dari fan. Jangan lupa ya saksikan episode awal Boboiboy Baraju yang akan datang premiere pada 18 Oktober 2025 pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Oh iya, dan jangan lupa juga sebelum itu kita disajikan dengan episode akhir Mekamato musim ketiga. Okay, maybe until here this video this time, I say goodbye and excuse me, I'm leaving. Thank you for watching the video until the end. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah. Apa urusan kau kemari? Kami datang nak cari kawan kami. Kau kawan Ying? Kita datang sini bukan nak cari gaduh. Mana kau nak lari? Mereka memang sentiasa serang kami. Memang Wak Baraju tak boleh dipercayai. Berpecah membuat kau lemah.
Beberapa hari lagi menuju episode kedua dari seri terbaru Boboiboy yang berjudul Ar Baraju, menceritakan pergolakan Boboiboy di Puak Bara dan sambutan dingin dari gardu untuk Boboiboy S di Puak Salju. Baru saja Monster memberikan video yang kita tunggu-tunggu nih. Tak lain tak bukan adalah promo episode kedua Boboiboy Baraju. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita breakdown trailer tersebut dengan kata yang biasa, ayo kibas, ayo kita bahas. Berbeda dengan Mekamato, seri Boboiboy tidak mendapatkan sneak peek seperti Mekamato musim keempat. Namun tidak perlu berkecil hati karena mungkin Boboiboy merupakan animasi spesial dari Monster. Baiklah, langsung saja. Di awal video kita diperlihatkan salah satu prajurit Puak Salju yang menghentikan langkah Boboiboy saat mau memasuki gerbang ke kampung mereka, yang mengatakan kalau apa urusan Boboiboy untuk masuk ke camp mereka. Boboiboy menjelaskan kalau kedatangan mereka untuk mencari teman mereka, di mana sudah kita ketahui bahwa salah satu bagian kapal angkasa terhempas ke depan benteng Puak S, yang membuat Boboiboy berpikir bahwa rekannya berada di dalam sedang dalam bahaya. Setelah itu kedatangan Mas Gardo yang bertanya apakah Boboiboy kawan Ying. Nah, sepertinya memang benar kalau Ying sudah ada di dalam. Tidak tahu keadaannya, yang pastinya dalam keadaan selamat. Dan berganti ke salah satu kedatangan sosok misterius dengan jubah menutupi seluruh tubuh kecuali mata, tangan, dan kaki. Mudah ditebak kalau ini merupakan Panglima Yanari karena terfokus dengan suara yang bergener perempuan. Suara Boboiboy yang sepertinya voice dari Boboiboy Blaze ya. Nah, yang mengatakan kalau kedatangan mereka di sini bukan untuk mencari nahas melainkan untuk mencari rekannya yang mereka syak kalau memang berada di sini. Pertarungan Boboiboy Blaze dengan Yanari yang mungkin diakibatkan kedatangan Boboiboy yang asing dan dianggap penceroboh. Nah, sesuai dengan dugaan fan dan kalian, bahwa kemudian kita diberikan flashback ke 100 tahun dahulu, mengingat memori Mas Mawes dan Panglima Pairapi dalam peperangan dan melawan Retaka dahulu. Yanari mengatakan kalau memang Puak Salju selalu menyerang mereka, dan Gardo yang mengatakan kalau Puak Salju memang tidak dapat dipercayai. Kemudian kita diperlihatkan adegan setelah kapal angkasa Kapten terbelah menjadi beberapa bagian. Ying yang melompat di serpihan kapal angkasa yang hancur dan Yaya yang berusaha menyelamatkan diri untuk tidak terjatuh. Nah, sudah dipastikan kalau mereka selamat dan tidak cedera. Kemungkinan mereka akan diurus oleh ketua mereka karena kedatangan yang asing juga, atau mungkin saja mereka terluka di puak masing-masing. Karena pada sedikit klik memperlihatkan Ying yang panik akibat dentuman keras yang bersumber di atasnya, entah apa itu pun tidak tahu ya. Nah, terakhir flashback Panglima Pairapi dan Mas Mawais melawan Retaka Gama dengan diiringi suara Retaka yang berdialog, sama halnya dengan mengatakan Boboiboy di movie 2 dengan voice berpecah membuatkan kau lemah. Berbeda sedikit namun bermakna sama. Apa dibalik suara itu? Apakah Retaka memang benar akan kembali? Karena kalau mengatakan Pirapi dan Mawais itu tidak mungkin sih, karena mereka satu kuasa elemental masing-masing. Masih menjadi sebuah misteri sih. Apa maksud Retaka mengatakan seperti itu? Entah apa, entah kepada siapa. Kita tunggu aja filmnya yang akan tayang pada Sabtu mendatang. Jangan lupa ya saksikan. Okay, maybe until here the video this time. Ayan say goodbye and excuse me, I'm leaving. Thank you for watching the video until the end. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah. Misi mereka adalah untuk kalahkan manusia dengan mengubah bumi menjadi dunia game simulasi. Kita perlu selamatkan Fibri dan ekstrak keluar Power Sfera Chamberbond. Pada minggu lalu, Fan udah memberikan teori alur cerita untuk episode pertama Boboiboy Baraju, yang dimana sesuai dengan janji Fan akan melanjutkan teori untuk episode kedua seri Baraju. Baiklah, mungkin tidak usah banyak basa-basi lagi, seperti pada biasanya, let's find out, ayo kita bahas. Di awal episode kedua kita diperlihatkan Feng yang sadar setelah cukup lama pingsan. Feng yang masih fase pengumpulan nyawa secara perlahan bertanya heran, dan bagaimana dengan Yaya Ying dan yang lainnya. Dr. Rata pun menjawab bahwa kita dipisahkan oleh serangan besar antara Puak Bara dan Salju, yang dimana hal ini juga terjadi di Boboiboy dan yang lainnya. Feng pun menanyakan panjang lebar kemana Boboiboy dan yang lainnya berada, dan Dr. Rata pun menjawab bahwa mereka berada di antara Puak Bara dan Salju, yang pastinya Dr. Rata pasti akan menyuruh
menyuruh Feng untuk menghubungi mereka. Kemudian berlanjut itu Rok Taroka mengajak Feng untuk menuju Roma Tok Taroka yang ada pada gambar foto bersama Panglima Pairapi. Malangnya karena Rok Taroka sudah 10 tahun tidak pulang kampung, jadi dia lupa dengan kampungnya saat ini. Sudah banyak perubahan dan rumah Tok pun dia tak ingat. Di tengah perjalanan, Feng dan Rok Taroka ditakjubkan dengan barang-barang jualan alien kakek-kakek tua yang bernama Pak Pato. Mereka pun menanyakan hal-hal termasuk rumah Tok Taroka, barangkali Pak Pato tahu. Pak Pato pun menunjukkan jalan menuju rumah Tok Taroka dan beruntungnya sekali mereka benar-benar tepat di rumah Tok Taroka. Sampainya di rumah, Feng disambut dengan hangat dan penuh rasa semangat oleh Tok Taroka. Apalagi komedi yang diberikan oleh atuknya, sesuai dengan yang ada pada komik ya. Nah, Feng pun menanyakan hal yang sama seperti rekan yang lainnya, bahwa tujuan mereka ke sini adalah untuk bertemu dengan Panglima Pairapi, bukan Feng namun Bobo Boy, untuk mencari tahu bagaimana cara mendapatkan dan ingin mempelajari cara mengawal kuasa tahap ketiga dengan mudah. Jawaban bersama antara 3 orang, yaitu Panglima Yanari, Mas Gardu, dan Tok Taroka, yang mengatakan bahwa Panglima Pairapi sudah tewas saat 100 tahun dahulu bersama Mas Mawais, yang dimana tidak lain dan tidak bukan tewas di tangan penjahat sang penguasa elemental legenda, yaitu Rataka. Bobo Boy yang hilang harapan untuk mendapatkan kuasa Nova, kuasa tahap ketiga dari api. Namun bukan hanya hilang harapan, Bobo Boy juga pada awalnya juga meragukan untuk belajar kuasa tahap ketiga karena ketraumaannya setelah mendapatkan kuasa tak terkawal elemental beliung. Pada scene berikutnya kita diperlihatkan Feng yang mengikuti Tok Taroka bersama Rok Taroka sekali untuk melihat sejarah-sejarah peninggalan orang-orang lama, termasuklah arena bawah tanah. Kemudian di scene Puak Bara, Yaya, Gopal, dan Ochobot membincangkan bagaimana cara mendamaikan permusuhan antara Puak Bara dan Salju. Nah, di sini Bobo Boy yang sudah berpecah jauh dan terlalu lama mulai kehilangan ingatan sedikit demi sedikit. Begitupun di Puak sebelah, mereka saling hubungi dan berdiskusi cara mendamaikan perselisihan antar suku dan saling beritahu informasi penting yang didapat dari mereka masing-masing. Dan kemudian episode kedua akan ditutup dengan scene teori fun. Ya, Pak Pato yang pergi ke Puak Bara untuk menjual senjata api mematikan buatan Pak Pato dan tidak sengaja bertemu dengan Bobo Boy dan yang lainnya. Gopal yang tertarik akan mainan langsung mendekati dan mereka pun bertanya tentang informasi pada suku ini, barangkali Pak Pato tahu ya kan? Nah, cerita pun selesai. Gimana nih teori fun mengenai episode kedua Bobo Boy Baraju? Seperti biasa ya, kalau kalian punya teori yang berbeda dan menarik dari fun, jangan-jangan segan-segan tuliskan di kolom komentar ya. Baiklah, kita lanjut ke episode ketiga pada video selanjutnya. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini. Saya Yans minta maaf apabila ada perkataan yang kurang baik dan teori yang membuat kalian kurang setuju atas teori yang fun berikan. Oke, thank you for watching the video until the end. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah. Kuasa elemental. Bobo Boy kuasa 2. Aku tak ada masa untuk sembunyi. Panah pembeku.